maka wajib zakat pada setiap biji-bijian dan buah-buahan yang menjadi makanan pokok. Apa itu makanan pokok? Apa itu makanan pokok para jemaah sekalian? Kata para ulama, makanan pokok itu adalah setiap makanan yang kalau kita makan kita bisa bertahan hidup. Ubi bisa jadi makanan pokok tak? Jadi jangan bilang cuma beras. Nah, cuma apakah memenuhi syarat lain? Jadi kalau makanan dia makanan pokok. Apa itu makanan pokok? Ya, jangan cuma bilang beras. Kurma bisa jadi kurma, bisa tak jadi makanan pokok buat kita? Bisa. Bisa. Dan mesti kan harus makan beras? Ada kewajiban makan beras? Hah? Ada tak? Bahkan kalau dalam hadis, siapa di rumahnya tidak ada kurma, kata Rasulullah, siapa yang di rumahnya tidak ada kurma, maka keluarga itu keluarga kelaparan. Nah, berarti banyak kita di keluarga kelaparan. Coba mini cek di rumah tak ada kurma tak? Jadi segera beli kurma ya. Sudah tidak dikatakan sebagai keluarga kelaparan. Jadi para jamaah sekalian, itu tentunya Nabi mengatakan itu karena memang penduduk Madinah pada saat itu memang penghasil kurma. Jadi kalau kita dikiaskan ke kita ini apa? Cuma masalahnya makanan pokok itu tidak mesti itu yang menjadi kelaziman, enggak. Jadi para ulama kita ini banyak yang di salah persepsi. Selalu dikatakan makanan pokok, berarti yang terpikir beras. Padahal sebenarnya definisi para ulama dikatakan dia makanan pokok adalah makanan yang kalau kita makan kita bisa bertahan hidup. Jadi seperti kalau tidak ada beras kan bisa jagung, bahkan bisa ubi, bisa sagu, sagu. Bisa kan makan sagu kan? Bisa jadi makanan pokok itu sagu. Jadi dia bisa masuk dalam kategori makanan pokok. Itu maksud makanan pokok. Tapi apakah cuma sekedar makanan pokok? Ada persyaratan berikutnya, apa itu? Yang ditakar dan disimpan. Jadi bisa ditakar. Ditakar itu maksudnya apa? Ditakar itu tidak dijual satu-satu. Ada tak orang yang beli beras berapa yang kita mau beli? 100 butir, ada tak? Tidak ada. Dia ditakar atau ditimbang. Ditakar itu di liter, ditimbang itu di kilo, ons, ya. Nah itu syarat yang kedua. Jadi selain makanan pokok, dia diperjualbelikan dengan cara ditakar atau ditimbang, bukan makanya mangga itu wajib zakat kan? Tidak. Masa? Kalau secara dan zakat hasil bumi tidak wajib. Kenapa? Karena mangga itu bisa dibeli per biji kan? Ada yang jual per biji kan? Ada orang satu biji sekian. Tidak mesti harus ditimbang. Tidak mesti harus ditimbang mangga itu. Maka dia tidak masuk dalam kategori ini. Apalagi dengan persyaratan berikutnya, dapat disimpan bertahan dalam waktu yang lama. Jadi 3 syarat ini sehingga hasil bumi itu wajib dizakatkan. Pertama dia makanan pokok, kemudian yang kedua ditakar atau ditimbang, yang ketiga dapat bertahan disimpan dalam waktu yang lama. Nah, seperti gandum, ini kalau dalam kitab ini seperti gandum, jawawut itu syair ya, gandum yang halus, jagung, padi, kurma, kismis. Tahu kismis? Anggur yang dikeringkan, ya. Sementara zakat tidak wajib pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Kangkung ada zakatnya? Tomat, wortel, kentang tidak ada. Tapi kalau diperjualbelikan
kena zakat perdagangan. Jangan. Kalau dia berjual-belikan, tidak bisa lari dari zakat. Ya. Jadi meskipun dia tidak wajib dalam zakat hasil bumi, tapi bisa kena dalam apa? Zakat perdagangan. Jadi seperti sayur itu tidak ada. Durian, petani durian tidak ada zakatnya karena durian itu tidak bisa bertahan lama. Atau bisa dijadikan apa ya? Tapi itu kan membutuhkan proses, bahkan dicampurkan dengan yang lain. Kalau kismis tidak, kismis cukup dikeringkan otomatis jadi kismis. Nah, maka diwajibkan zakat pada harta yang ditakar karena Nabi SAW menjadi patokan wasak, ya, beban angkut padanya, yaitu pikulan unta. Jadi dalam di masa Nabi itu tidak ada kilogram, tidak ada yang ada itu wasak. Wasak itu seberat pikulan unta, ya, namanya wasak. Ya. Sedangkan diwajibkan zakat pada yang disimpan karena adanya makna yang sesuai untuk diwajibkan zakat padanya. Berdasarkan hal ini, maka biji-bijian dan buah-buahan yang tidak ditakar dan tidak disimpan, tidak bisa bertahan dalam waktu yang lama, maka tidak wajib dizakatkan. Nah, para jamaah sekalian, sudah masuk waktu ya. Nah, kita ya masih ada sebenarnya, atau kita selesaikan? Saya singkatkan ya. Ya. Wajibnya zakat pada biji-bijian atau buah-buahan disyaratkan dua syarat. Pertama, mencapai nisab. Berapa nisabnya? Nisabnya adalah 5 wasak. 5 wasak. Berapa itu 5 wasak? Jadi dikatakan di sini wasak adalah takaran yang ditampung pada pikulan unta. Satu wasak itu ia adalah 60 sak. Jadi satu wasak itu 60 sak. Berarti 5 wasak itu menjadi 300 sak. 300 sak, ya. Lalu dengan gandum bagus ukuran nisab menjadi kurang lebih 612 kilo. 612 kilo. Jadi 5 wasak itu 612 kilo. Dengan pertimbangan 1 sak 2,4. 1 sak itu 2,4 kilo. Ya, 2,4 kilo itu 1 sak. Berarti kalau 612, nah itu ya, maaf, kalau 300 sak, ya 300 sak, nah itu dikali 2,4. Nah, kira-kira muncul 612 kilo. Jadi kalau hasil buminya, hasil pertaniannya itu mencapai 612 kilo, maka sudah wajib untuk kalau di bawah itu 400 kilo, 100 kilo tidak wajib dizakatkan. Nah, kemudian yang kedua nisab. Ya, ini berada dalam kepemilikannya saat zakat itu wajib. Nisab ini berada, jadi nisabnya dia mencapai nisab, ya, dalam kepemilikannya saat zakat itu wajib dikeluarkan. Jadi selain mencapai nisab, bahwa harta yang wajib, harta yang dizakatkan itu berada dalam status kepemilikannya. Jadi kalau petani garam saja, dia cuma menggarap, dia tidak memiliki sawahnya atau padinya, bukan dia milik orang, maka dia tidak wajib zakat. Ya, meskipun dia yang menanam, dia yang memelihara, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kadar wajib zakat. Nah, ini singkat. Kadar zakat yang wajib pada biji-bijian dan buah-buahan adalah 10%. Bila diairi tanpa biaya. Jadi kalau pengairannya tanpa biaya, mengandalkan hujan ataupun yang lainnya, ya, atau di dekat sungai umpamanya, atau jadi tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk mengairi atau memberikan air pada tanamannya itu, maka zakatnya berapa? 10%. Ya. Atau memang tanamannya tidak perlu disiram.
dia bisa akarnya bisa menghirup atau bisa mengambil makanannya sendiri. Nah, itu juga sama 10%. Nah, kalau di sini katakan tanpa bantuan orang atau disiram oleh mata air. Dan 25% kalau bila diairi dengan biaya, seperti disiram atau disiram dengan timba dengan menggunakan bantuan hewan. Kalau dulu namanya natih. Natih itu unta yang diisi air, kemudian untanya keliling untuk menyirami tanaman itu. Nah, itu zakatnya berapa? 5%, setengahnya ya. Nisful usyur. Nah, ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis fi masaqatis sama wal anhar wal uyun aw kana ba'lan al usyur wa fi masuqiya bis sawadi aw an nadhi nisful usyur. Pada tanaman yang diairi oleh langit, maksudnya diairi oleh langit maksudnya hujan atau sungai atau mata air atau pohon yang menyerap air dengan akarnya, terdapat kewajiban 1/10, yaitu 10%. Sedangkan pada tanaman yang diairi dengan unta penyiram atau alat timba, terdapat kewajiban zakat 1/20, yaitu 5%. Jadi tinggal dilihat para jamaah sekalian, ini tanaman ini membutuhkan biaya atau tidak. Kalau tidak membutuhkan biaya, maka zakatnya 10%. Kalau ada biayanya, maka zakatnya berapa? 5%. Saya kira